Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close analisis untuk penutupan hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Hari ini saya rasa sih marketnya belum bagaimana-bagaimana ya. Masih seperti kemarin, nggak kemana-mana juga. Sentimennya Donald Trump katanya menunda, tapi kabarnya juga Cina sudah mau membalas ya. Eh, Ya, market begitulah Bapak Ibu. Semua itu serba tidak pasti ya. Memang dinamika market ya dari dulu memang begitu aja. Tinggal kita aja yang fokus dengan trading kita, nggak terlalu perlu risau dengan market karena market kan bergerak berulang-ulang dari dulu kan. Seperti ini aja historikalnya. Oke, jadi tadi saya lihat ada yang bilang volumenya sampai 10 triliun Pak. Ya mungkin ya. Kalau saya lihat yang transaksi di dari pagi saya lihat itu sepertinya pertarungan antara retail dengan retail. Volumenya kecil sekali, tidak ada alert sampai kemudian ada Goto. Goto ini mulai bergerak semenjak mulai tersebar berita mulai merger ya. Kalau Goto ini mau diakuisisi oleh Grab, nggak tahu lah bagaimana ya ini. Mari kita lihat saja ya Bapak Ibu. Jadi ada alertnya Goto, yang lainnya sepertinya belum. Beberapa saham mungkin di dalam Big Data Analysis, saham-saham merger, baru Kompas 100 juga belum bergerak saya lihat. Sekarang kita analisa dulu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa cepat. Ini dia trading snapshotnya, IHSG naik 0,62%, lebih tinggi dari kemarin mudah-mudahan ya, saya lupa juga. Nilai transaksinya sama saja, 10 triliunan juga, kemarin juga 10 triliun, menurut saya sih kalau masih 10 triliunan ini masih rata-rata lah. Jadi tadi itu dia sempat naik session 1 tidak ada alert ya Bapak Ibu, lalu dia turun. Nah ini saya sudah sampaikan di grup alumni bahwa kemungkinan mulai kehilangan steam. Lalu mulai panas dengan adanya berita Goto ya, baru ada Goto alert. Nanti kita lihat. Di sini kita lihat net buy-nya juga kecil, tidak ada yang 100 miliar. Lalu dia net sell juga, net sell-nya tidak terlalu besar. Walaupun kita tahu dia besar jualannya di BBCA dan Bank Mandiri, maaf kecoret. Bank itu besarnya di atas 100 miliar. Bank BRI dia ada akumulasi sedikit. Saya sih memang hold Bank BRI, kalau nggak salah dia mau buyback lah. Alhamdulillah lah ya, saya di bawah 4.000 akumulasi terus Bank BRI. Kalau turun di bawah 4.000, 3.900 itu saya borong sampai 3.800. Oke, sekarang kita itu saja training selanjutnya, kita pindah langsung. Ini alertnya ada Goto jam 5 jam 3 sore. Jadi pas ya mulai panasnya mesin isu Goto mau dicaplok sama Grab, maka dia bergerak. Kita lihat lah ya Bapak Ibu, nanti kita lihat. Nah, alert ini terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu, dia berdasarkan big data analysis. Jadi kalau memang datanya belum cukup, ya tidak ada seperti kemarin. Ada yang bilang, Pak Roy, robotnya kok nggak ada alert? Ya kalau memang nggak ada yang bagus datanya, ya masa dia berhalusinasi membuat alert untuk kita ya. Nah, tapi namun begitu kita tetap bisa screening saham-saham yang lain. Kalau tidak ada alert itu berarti kita harus waspada gitu ya, harus baru siap-siap gitu. Oke, dia terkirim melalui Telegram bot. Linknya ada di deskripsi video. Backgroundnya adalah machine learning, jadi berdasarkan data, dia tidak bisa dibuat-buat ya Bapak Ibu. Nah ini ya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya melalui deskripsi videonya ada nanti, atau pakai Google Lens, Bapak Ibu scan QR saja di sini. Oke, itu saja link sosial medianya, silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe juga ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Bapak Ibu langsung saja ya. Disclaimer-nya Tayor ya, trade at your own risk. Risiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu kalau trading wajib punya trading plan dan money management. Apalagi situasi seperti sekarang ini, uncertainty tinggi, yang bisa kita tidak bisa mengalahkan market, yang bisa kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan teman trading sama-sama ikut workshop atau sama belajar saham dulu tidak bisa kita selamatkan. Di market itu ideologinya adalah profit, jadi masing-masing selamatin diri sendiri aja ya. Oke, informasi Sabtu ini kita akan informasi workshop volume price analysis untuk level advance. Materi sudah saya kirim, insya Allah kita bertemu Sabtu ini. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk langsung melakukan analisa.
Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa akses juga Telegram botnya untuk belajar. Bapak Ibu nanti sambil saya melakukan analisa, Bapak Ibu bisa ikut ketikkan perintahnya. Jadi practice make perfect. Jadi sambil dilakukan, sambil didengarkan. Karena kalau tidak sambil mendengarkan nanti pemahamannya bingung. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu setuju ya. Maksud saya senang juga dengan mazhab volume price analysis. Karena kebetulan analisa saya ini berdasarkan volume price analysis. Kalau volumenya price-nya naik dan volumenya tidak valid, maksud saya tidak disupport oleh volume ya, yang apapun dia tidak menarik. Jadi harus volume dan price, effort and result-nya harus saling mendukung atau harmoni istilahnya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Lalu jangan lupa juga untuk dicek-cek ini time frame-nya, ada daily, monthly dan weekly. Untuk rotasi saham kita memfasilitasi sektor 1 sampai 11. Kalau untuk tutorialnya, sekali lagi jangan lupa untuk nonton tutorialnya. Kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan robot juga nggak apa-apa. Maksud saya, ilmunya bisa digunakan untuk tetap ya sesuai dengan style trading Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin belajar tentang volume price analysis bisa di situ, atau ingin membuat belajar tutorial trading plan bisa, atau pengen memahami kenapa sering kena stop loss hunter atau trading gap. Ada yang bertanya, kenapa gap harus ditutup? Nah, ini tonton tutorialnya di sini. Baik, kita akan mulai untuk melakukan analisa aftermarket close. Langkah pertama yang kita lakukan setelah Bapak Ibu akses Telegram botnya, bisa diakses lewat website, bisa Telegram desktop atau pakai handphonenya, asal sudah terinstall aplikasi Messenger Telegram. Kita ketik dulu untuk langkah pertama adalah alert. Nah, ini untuk mengecek dari database dia apa saja yang alertnya muncul dari big data. Jadi kalau kemarin tidak ada, libur, lalu hari Senin tidak ada, hari ini ada Goto ya. Mudah-mudahan dia dengan adanya isu akan dicaplok oleh Grab. Nggak tahu ini isu atau sedang digoreng nih Goto ini ya. Jadi yang beli di 50 kemarin, 50 perak kemarin sudah kenyang nih. Kata rencananya mau dicaplok di harga 100 perak ya. Oke, itu dia alertnya, ada Goto. Kita akan lakukan analisa, mudah-mudahan Goto juga ini bagus. Kalau saya sudah ada akumulasi juga di bawah di sekitar 60 perak ya. Goto ini averagingnya sekarang. Kalau mau ditarik juga ke 100, ya nggak apa-apa. Saya ikhlas-ikhlas saja lah. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan komposit. Screening dulu. Langkah pertama dalam melakukan analisa adalah kita cek rekomnya. Ini menggunakan end of day data, jadi bukan big data. Kalau di big data kan sequential. Kita lihat dulu tanggal 4 bulan 2 kita ada Arto. Arto sudah mulai bergerak. Auto ini bearishness-nya sudah mau selesai, tapi ya tidak ada pula alert Goto ya. Kenapa dia nggak ada? Ya nggak apa-apa deh. Arto juga, lagi-lagi Arto. Nanti Bapak Ibu bisa cek Arto ini mungkin menarik. MNCN ada buy juga, ada arrow bullish engulfing. Bevin, Beris, BRPT. Ini BRPT ini kalau di bawah 800-an atau 980, berapalah ini, di bawah 800 beli lah ya, 900 di bawah 900 ke 800 itu beli. Nanti kalau naik di atas 1100 ke atas dijual. Gitu aja style saya, simple kalau BRPT. Nggak kemana-mana juga, nggak ada bandar yang berani goreng-goreng atau utak-atik BRPT. Jadi kalau di bawah 800 itu mulai agresif buy, nanti di atas 1100, 1200 sampai 1300 kita jual. Ini ada Cimorai, Elsa Beris, Gunung Garam, LSP baru masuk, MBMA bullish Harami. Ini saya sudah kena stop loss, belum tunggulah kalau ada alert baru nanti masuk lagi. Tumben dia nggak keluar dari Kompas 100 ya. Ini watches ya Bapak Ibu. SMA bullish engulfing, Rocket Jet tidak ada, PWS ada TPIA. Golden Cross, Dewa, dan SMA. SMA Bapak Ibu bisa perhatikan dia sudah Golden Cross, Dead Cross ADMR. Nah ini breakout, Breeze, SSMS, TPA, Wifi. Ini semuanya sudah ada alertnya dia kemarin-kemarin. Lalu break lower downtrend auto, MAPI. Ini kalau punya ADMR, auto, dan MAPI, kalau memang mau trading diwaspadai karena dia koreksi ya. Oke, setelah itu kita cek dengan SCR Extreme. Ada mungkin saham-saham yang sudah ekstrim menarik untuk buy on weakness. Salah. Urutannya salah. SCR Vibum dulu.
Kita coba rapi ya. Ada Dewa. Oh, ini mungkin bagus nih, Dewa RMKW juga. VPA Dewa. Ini ada apa nih? Dewa 19. Dewa ini punya Bakri ya. Wih, seperti ini. Dia sempat naik tinggi, tidak ada alert, tapi ada cun. Cunnya seperti ini disebut dengan cun. Supply-nya masuk ya, Bapak Ibu. Dia naik, tapi kemudian ditekan. Tetap dia bullish candle. Ini kelihatan supply-nya masuk. Nggak ada sinyal. Bisa dicek lah RMKI ini seperti apa. Silahkan cek nanti. Kita lihat ledakan volumenya tidak ada menarik. Kalau ada menarik nanti saya kalau ada waktu buat tutorialnya ya. Kita cek dengan SCR Extreme. Nah, baru setelah ledakan volume kita cek dengan SCR Extreme. Ini saham-saham yang ekstrim. Bapak Ibu bisa screening siapa tahu cocok untuk buy on weakness. Ada raw mineral, AMM, auto ya. Mana lagi yang kita kenal-kenal? Ini GGRM itu masih panik dia. Siklus wake off-nya sudah selesai. Manli malah Manli. Harum Inco itu kita kenal. Archie Grid ya. Oke, Archie tumben Grid. Oke, itu dia Bapak Ibu yang menarik. Wifi sudah ekstrim, hati-hati. Sekarang kita cek dengan SCR panik, saham-saham yang berada di panik. Goto berada di mana kita cek? Goto. Di mana Goto nih? Nggak ada di sini. Ya, Bapak Ibu bisa cek lah saham-saham yang habis panik terbitlah Hope ya. Jangan kayak ADMR kayaknya dari panik semakin panik itu ya. Arto bisa dicek tadi keluar di rekom mungkin habis panik terbitlah Hope ini. Kita cek. Jadi rajin-rajin ngecek sana, ngecek sini. Siapa tahu ketemu saham yang menarik. Oh, Arto belum ya Bapak Ibu. Masih belum ada pembelokan karena komposit juga menguat relatif. Kita cek dengan SCR Hope. Ini Goto mungkin di sini. Ya, Goto di Hope ya. Jadi saham-saham yang jatuh, dia Gotonya sudah naik dalam senyap dari 50, tahu-tahu udah sekarang aja harganya ya. Memang begitu caranya. Di workshop kita belajar mereka bergerak dalam senyap sampai satu saat rumornya keluar. Nggak tahu lah apakah akan ada profit taking dulu, tapi yang pasti dengan berita tersebut sepertinya ada dorongan. Karena kalau baca beritanya dia di 100 kan. Mau di ini. Sekarang kita cek dengan SCR top foreign flow. Nah, ini foreign flow. Kalau mau membaca foreign flow, Bapak Ibu harus bandingkan dengan top hajar kanan hajar kiri ya. SCR top kaki biar ada nilainya. Kalau enggak ya cuman informasi foreign flow saja. Oke, kita lihat hajar kanan paling banyak hajar kanan adalah PSAB dan paling banyak asingnya beli raja. Ada nggak raja hajar kanan? Raja hajar kanan tidak ada pula ya. Jadi asing tidak terlibat di PSAB ini di Bris hajar kanan. Ada sentimen greedy, brand cuan, ada ro hajar kanan. BBCA memang hajar kiri, asingnya juga buang barang. Jadi Bank Mandiri ini memang dihajar kiri, jadi asing. Saya rasa ya mungkin kontribusi asing untuk buang barang langsung cukup signifikan nih, FIR ya artinya. Oke, mari kita bahas komposit. VPA Weekly Composite. Masih hari Selasa, tentu volumenya belum valid. Ya, ini rejection ya. Rejection, dia cucuk bawah, double bottom. Mudah-mudahan menjadi kuat. Kalau saya ada cash, mudah-mudahan saham-saham saya belum naik dulu, turun dulu, bisa buy on weakness. Volumenya belum valid karena masih hari Selasa. Tidak ada sinyal, tapi ada rejection. Sementara patternnya masih valid lah ini. Mudah-mudahan dia low. Ini adalah low, ini adalah high. Mudah-mudahan ini masih high low. Untuk kemudian dia naik untuk higher high. Itu yang ditunggu. Kalau itu belum terjadi, agak berat ini. Tapi pattern-patternnya selagi dia tidak close di bawah 930-an ini, mudah-mudahan kuat. Karena di bawahnya ada demand zone ya. Demand zone-nya itu yang menjadi pegangan, jangan sampai jebol. PBP Weekly Composite. Alah, salah pula. PBP Weekly Composite. Ya, ini yang menjadi acuan kita. Jangan sampai ini jebol. Jadi kalau saya mau buyback, pinginnya kan sekali lagi dites lah, masuk ke dalam dikit semacam spring. Jadi bagi retail yang kena stop loss hunter, dimakan sama dia dulu baru dia terbang. Jadi ini yang saya tunggu, kalaupun dia cucuk bawah, mudah-mudahan saya dapat barang.
yang kita tunggu semacam spring gitulah nanti di daily. Spring nanti dibahas di kelas advance ya. Kita lihat dengan VPA Composite. Ya, dia dari ini udah mulai ada perlawanan nih. Apalah nama sinyalnya? Gapnya sudah tutup pula yang ini. Ini ada gap kemarin dia tutup ya. Jadi saling menutup. Ini yang saya sampaikan bahwa ada gap dia tutup dulu, baru dia turun. Ya, ada gap dia tutup dulu. Apakah dia turun? Jadi kalaupun dia turun, no hard lah saya. Tumben nih volumenya high ya, volumenya tinggi. Kalau lihat nilai transaksinya kecil, volumenya tinggi. Dalam dugaan saya banyak terakumulasi saham-saham yang second liner atau third liner, ya kan? Kalau dari jumlah saham, harga satu lembar BCA sama satu lembar saham Goto, ya mereka berbeda, ya. Cuman dari jumlah volume ya sama. Jadi itu dia. Mungkinan ya banyak saham-saham yang di second liner atau seperti Goto yang jumlah lot sahamnya sangat besar tapi nilainya nggak besar lah karena satu lembar cuman sekian segitulah harganya. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Lihat dimension di bawahnya apakah terdeteksi sudah mulai bergeser ya, tidak kelihatan ya. Di bawah sini ada demand di bawahnya, makanya harus dari daily. Tapi kalaupun dia naik, ini ada supply. Jadi supply zone-nya ada di sini, supply zone ada di sini. Jadi bertubi-tubi ya, supply zone di sini juga target paling tinggi. Yang penting dia lewatin ini dulu supaya high-nya ada. Sabar aja lah. Oke, apalagi? Foreign flow, PIF Composite. Foreign flow berikut ini adalah chart foreign flow untuk Composite Index IHSG. Kalau kita lihat memang skornya sangat tinggi antara asing dengan pergerakan sahamnya, tetapi mulai Desember sepertinya ada sedikit variasi ya. Dia ada lompatan-lompatan naik, tapi asingnya masih terus distribusi. Bola-balik mulai ada perlawanan, tapi secara keseluruhan memang masih net sell. Kita tunggu saja, jangan jebol lower downjiannya. Hari ini asingnya net sell kembali minus 206,37 miliar. Kemarin juga sekitar segitu ya, hampir sama 200 berapaan ya. Lalu dalam 5 hari ada net sell minus 1,8 triliun dan 20 hari net sell-nya minus 4,39 triliun. Dalam 60 hari minus 27,95 triliun, dalam 100 hari net sell minus 33,15 triliun net sell. Itu dia foreign flow untuk Composite, masih tertekan ya Bapak Ibu. Kita tunggu saja. Sekarang kita akan lihat sahamnya Bapak Ibu. Mungkin tidak punya Goto, jadi bisa analisa lain. Kalau punya Goto, Bapak Ibu bisa ikutin step by step ya. Oke, sekarang kita langkah pertama yang dilakukan untuk menganalisa sahamnya, tentu kita ketik alert. Sahamnya Goto. Kita mau lihat fresh atau tidak. Jadi Goto ini boleh kita katakan tidak fresh. Freshnya adalah mulai akumulasi tanggal 3 Januari. Jadi harusnya mulai akumulasi tanggal 3 Januari, tanggal bulan Desember dia tidak ada sama sekali. Berarti ini fresh, harusnya kita beli pertengahan bulan Januari lalu. Kalau udah mulai ada alert ya, mulai bergerak, lalu dalam semenjak dia naik lagi ada alert sekarang, tidak sampai dalam sebulan. Jadi rangkaian pertama itu harusnya mulai Januari kita sudah mulai agresif karena di situ ada tanda-tanda siklus baru. Begitu ya cara ceknya Bapak Ibu, kita cek dia lebih dari sebulan atau 2 bulan. Kalau dia baru ada muncul lagi, berarti siklus baru. Sayangnya, ini alertnya sudah keluar tanggal 17 yang lalu, jadi sudah ada remindernya. Dan tanggal 3 bulan 1 kemarin, Januari. Oke, kita cek pertama, setelah itu kita cek dengan Speedo. Bapak Ibu, kalau saya ketikkan perintah, sambil diketik ya Bapak Ibu, karena dengan begitu nanti akan paham. Karena practice make perfect, baru dengarkan. Kalau tidak sambil latihan, itu agak susah lengketnya. Langkah pertama adalah Speedo. Tujuannya kita melihat supply and demand. Kita cek Speedo. Speedo Goto. Link botnya ada di deskripsi video. Dari speedometernya dia berada di zona green. Artinya untuk penutupan tanggal 4 Februari ini demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau mau lihat weekly speedonya nanti hari Jumat. Kita cek dengan Star Goto. Karena belum valid dia. Goto. Ya, agak aneh nih Goto nih. Goto dia relatif terhadap kenaikan Composite 0,5
0,6 ini dia bergerak turun ya. Ini benar nggak ya? Harusnya benar. Ya, oke deh. Dia malah melemah ya. Apanya yang kurang nih? Nanti kita lihat. Gitu ya. Oke lah, ya nggak apa-apa. Kita cek dengan weekly-nya, Wespido Goto. Salah. Star Goto. Gotonya dari weekly ada penguatan tapi tidak signifikan. Ini bisa bergerak. Ini bisa kanan kiri ya, tergantung nanti hari Jumat dia kemana. Maaf. Iya, tidak signifikan ya. Oke, kita lihat dengan VPA monthly. Monthly dulu, Goto. Kita lihat chart monthly-nya. Monthly-nya. Jadi Goto ini IPO dia turun, dia belum pernah terjadi wyckoff ya. Ini di dalam kelas banyak yang kalau kita bicara diskusi tentang kelas advance, kita ingin mencari saham-saham yang belum terjadi wyckoff-nya. Begitu bicara Goto, berapa orang optimis, tapi faktanya semenjak dia IPO ya, ini adalah marking down. Mungkin ini akumulasi, kita nggak tahu dia mungkin akumulasi itu, saya pernah menunggu akumulasi itu selama 2 tahun ya. Jadi titip sendal aja, mungkin 2 atau 3 lot sudah akumulasi. Kemarin saya punya averaging sekarang sekitar 60 perak, jadi dulu di bawah 50 karena saya beli dia naik turun saya beli, ya sekarang di atas 60-an sekian gitulah. Nah ini dia kalau cepat break monthly-nya, maka siklus besarnya akan berjalan ya. Jadi kayak Wifi, kayak SSMS atau kayak Pani, waktu bicara di sini orang nggak ngeh, tapi kan wyckoff itu strukturnya terbaca. Ini adalah markdown. Harus ada markdown. Setelah markdown biasanya dia akan ada akumulasi. Setelah masa akumulasi nanti dia akan break the best time for buying, second chance to buy untuk monthly, maka dia akan masuk ke markup. Biasanya kalau di sini orang baru banyak, Pak, kok baru alertnya sekarang udah naik. Tapi waktu di sini kan ada banyak alert nih. Semuanya pada tidak pegang. Oke, kita lihat weekly-nya. VPA weekly Goto. Kita lihat weekly-nya, apakah kapan dia the best time for buying. Ini adalah marking down. Ini adalah akumulasi. Bottomnya benar-benar di 50. Bos Patrick di mana ya? Kita dia punya averaging, saya nggak tahu juga, belum tanya lagi. Tapi udah ada pattern low, high, high, low, high, low. Ini ciri-cirinya ya. Volume juga lihat saat dia terjadi bottoming di sini, ini terjadi akumulasi ke atas. Itu dah ciri-cirinya. Ini sebentar lagi kalau dia naik ke atas, kita nggak usah terlalu kaget-kaget karena akumulasinya sedang berjalan. Cuman kapankah dia the best time for buying di weekly-nya? Itu harus kita pantau. Kadang-kadang cara terbaik adalah kita sabar, akumulasi sedikit-sedikit. Lalu kita lihat dengan VPA Goto. Kita lihat daily-nya. Kan alertnya tadi bulan ini ya. Jadi berjalan memang senyap dia berjalannya, volatilitas. Jadi punya 60 pas di sini beli, pas dia turun beli, pas dia turun beli. Sekarang averaging saya sekitar di sini, dia ada di atas. Sinyal sekarang ada potensial buying climax. Sayang sekali ada aksi profit taking ya, Bapak Ibu. Ini ada ada profit kena 89, dia turun sedikit. Ada sinyal potensial buying climax. Kalau dia close di atasnya sinyal bagus, tapi ini ada chun. Sepertinya dia ada orang yang coba profit taking nih. Lihat ini warnanya chun volume ya. Nggak apa-apa, karena patternnya masih berjalan. Mungkin besok akan naik lebih kencang. Mungkin yang profit taking dia belum sempat lihat bahwa baca berita bahwa Grab akan membeli Goto. Tapi volumenya oke lah ya. Oke, dia rata-rata cukup besar. Hampir seperti ledakan volume ini. Patternnya sedang berjalan. Kalau Bapak Ibu lihatnya ini sudah terasa tinggi, tapi harusnya lihatnya pakai weekly ya. Effort to rise bullish sign, volumenya besar, indikasi penguatan. Lihat ini volumenya besar, spreadnya besar, upper side, jadi valid ya. Oke, sekarang kita lihat dengan yang lain yaitu Evol Goto. Evol Goto. Ya, chart Evol tadinya kalau ini dia close di atasnya, stop loss sudah bisa kita naikkan. Sekarang ternyata belum ya, Bapak Ibu, belum. Karena dia tidak break new.
Yang mau naikkan ya bebas-bebas aja, tapi kalau dari aturan belum. Ada yang bilang, Pak, ini tutorialnya mana? Belum sempat saya buat. Kalau yang berpaksa juga pengen menggunakan chart ini, baca ini bukunya ya, ada bukunya. Sekarang kita cek dengan VBP Weekly Goto. Dia ada ledakan volume, tapi volumenya tidak segitunya ya. Jadi di sini banyak yang nyangkut juga. Sekarang posisi profit. Lumayan banyak profit karena averagingnya ini dia. Demand zone-nya berada di sini. Lumayan nih. Sekarang udah naik. Apakah dia akan turun dulu? Kalau bisa turun dulu untuk saya bisa fokus ke Goto ya. Akumulasi dan banyak juga yang nyangkut-nyangkut di atas ini ya Bapak Ibu. Di sini terutama banyak nyangkut nih. Oke. Lalu kita lihat daily-nya. VBP Goto untuk melihat apakah kalau turun dia kita punya demand zone. Oh, udah dites sama dia ya. Demand zone-nya mana? Ini. Jadi naik ke atas, dites dulu untuk naik. Tapi sayang tidak berhasil close. Kalaupun dia mau tes demand zone-nya, ya masih di sini lah. Kalaupun dia turun ke 81 ini, masih kita pasang order buy di sini Bapak Ibu. Kalau besok turun sedikit, boleh sedikit-sedikit lah. 5, 10, 15, 20, 25 lot gitu. Karena stop loss-nya masih dekat-dekat di bawah. Dekat-dekat di sini stop loss-nya. Kayak ini kan, dia tes-tes dekat-dekat nih. Dia naik tinggi, dia tes lagi dekat-dekat demand zone-nya. Ini naik tinggi, mungkin dia tes-tes mudah-mudahan. Oke, kita lanjut dengan wave. Wave Goto. Ya, zigzagnya berjalan dengan baik ya. Lihat, zigzag, tapi sayang dia tidak untuk nengok higher high, tidak ada komentar apa-apa. Tapi dari wave volume-nya memang sudah mulai berubah. Ini dia, tren perubahan wave. Dia wave tinggi, wave rendah, dia lebih tinggi lagi. Ini bisa lebih tinggi ya perjalanannya, mudah-mudahan hijaunya kalau dia untuk nengok higher high masih berjalan. Dari chart wave ini kita lihat hajar kanan. Ini dia, maksud saya jumlah lotnya sangat gede ya, hingga membuat volumenya besar. Hajar kanan 149,6 miliar. Itu nilai cuma 149,6 miliar dengan market cap jumlah transaksi sahamnya sangat banyak sekali ya. Sekitar berapa nih? 1,7 triliun lah. Miliar ya. Lot saham. Di hajar kanan ya Bapak Ibu. Jadi cukup signifikan juga di Goto ini. Sekarang kita lihat dengan foreign flow. DOM dulu. DOM Goto. Untuk melihat dominasi rasio lokal versus asing. Kalau kita lihat foreignnya relatif kecil, lokal nih mungkin ya Bapak Ibu, kecil sekali dia kalau lihat rasionya, karena memang lot size-nya besar. Oke, kita cek dengan foreign flow Goto dengan perintah pivot Goto. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Goto. Kalau kita lihat Gotonya sempat di sebelum September, asingnya turun, sahamnya mulai naik. Lalu dia agak ada korelasi sampai awal 2025 sahamnya naik, asingnya keluar terus nih ya. Mereka mungkin exit. Lalu dalam 3 hari terakhir kita lihat ada akumulasi walaupun hari ini kecil dengan saham kenaikan ini asingnya kecil saja. Hanya 19,71 miliar asingnya net buy hari ini. Dalam 5 hari ada 40,82 miliar asing net buy di Goto. Dalam 20 hari, ini baru kita lihat ada net sell besar minus 532,14 miliar asingnya net sell. Dalam 60 hari ada minus 415,12 miliar asing net sell. Dalam 100 hari ada net sell minus 599,9. Hampir 600 miliar asingnya net sell di saham Goto. Selanjutnya kita cek dengan tren Goto. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ya dia IPS-nya masih negatif, tapi trennya sudah up ya. Ini resisten lainnya kita tarik ke atas, bawahnya juga ini coba ke atas ya. Oke, tapi Golden Cross sempat merah sedikit. Tapi sekarang dia berbalik lagi mau Golden Cross. Dead Cross terakhir, sekarang mau Golden Cross, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Sekarang kita cek dengan PWS. Goto.
Oke, berikut ini chart foreign flow untuk bukan foreign flow, di sini PWS ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat memang dia mantul-mantul ya. Mungkin dia di weekly-nya mantulannya lebih rapi ya. Kita mengikut ini dia mengikut apa namanya? MA20 band ini ya. Kalau kita lihat volume dari volume price, dia volumenya sangat tinggi, wide, close-nya tinggi, akumulasi dan strong. Sinyal buy-nya juga cukup banyak, gap-nya netral, tidak ada gap, ada sinyal buy, dia di Goto. Tadi ada ya Goto, sinyal buy di PWS. Ya itulah. Kalau lihat weekly-nya gimana? PWSW Goto. Mungkin lebih rapi. Oh iya rapi ya dia. Kalau lihat rapi tapi masih di bawah nih. Masih jauh ya. Nih dia mantul-mantul di zona demand. Jadi acuan Goto tuh pakai weekly, Bapak Ibu. Pakai weekly. Ini volumenya low karena masih weekly. Kita tunggu nanti hari Jumat. Jadi weekly kita akan lebih stabil kalau lihat apakah dia trennya masih terus up. Kalaupun di sini ya dia profit taking dulu di 130-an ke atas ya. Karena siklusnya kalau sampai sini aja daily-nya sudah lumayan tinggi tuh. Kalau beli di 60 jual di 132 kan lumayan. Tapi kalau yang memegang hold jangka panjang mungkin boleh. Ya nggak tahu lah ya Bapak Ibu. Kalau sempat goto dengan Grab merger, mungkin kalau harga harga naik transportasinya dimahalin kita nggak punya pilihan. Kita harus balik lagi ya. Jadi persaingannya tidak sehat mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Silahkan kalau berminat di Goto dianalisa lebih detail. Kalau berminat di saham lainnya, silahkan Anda lakukan analisa persis dengan Goto analisanya. Jangan lupa trading harus disiplin dengan trading plan. Semoga kita selamat dan mendapatkan profit yang berlimpah di pasar saham Indonesia. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.